2015, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam. Saya membuat video ini untuk menuntaskan tugas UAS MK Resolusi Konflik dengan materi pengaruh serta dampak konflik terhadap perubahan sosial. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi pengaruh serta dampak konflik terhadap perubahan sosial. Jadi di bab 1 ada pendahuluan, latar belakang. Jadi di dalam latar belakang ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam proses interaksi tersebut, perbedaan pendapat, kepentingan, serta tujuan sering kali muncul di antara individu maupun kelompok. Dari sinilah konflik sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat. Konflik bukanlah hal yang aneh ataupun selalu bersifat negatif, melainkan fenomena yang wajar dalam kehidupan sosial. Jadi, menurut Lewis Althusser, konflik sosial justru memiliki fungsi positif dalam menjaga keseimbangan dan dinamika sosial. Konflik ini dianggap sebagai bagian dari proses integrasi sosial karena melalui pertentangan, masyarakat dapat menemukan nilai, norma, dan keseimbangan baru. Dengan kata lain, konflik tidak hanya menimbulkan keretakan, tetapi juga dapat menjadi pendorong perubahan sosial yang lebih baik. Dalam konteks masyarakat yang majemuk, konflik sosial ini seringkali terjadi akibat perbedaan suku, agama, ras, dan golongan sara, serta ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jika dikelola dengan bijak, konflik dapat menjadi sarana refleksi untuk memperkuat solidaritas sosial dan memperbaiki struktur masyarakat agar lebih adil dan harmonis. Maka oleh karena itu, pemahaman terhadap pengertian, penyebab, bentuk, dampak, dan cara pengelolaan konflik sosial menjadi penting dalam upaya membangun masyarakat yang damai, demokratis, dan toleran. Bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama ada A, yaitu pengertian konflik sosial. Jadi secara etimologis, kata konflik berasal dari bahasa Latin configere yang berarti saling memukul atau bertentangan. Jadi dalam kajian sosiologi, konflik sosial diartikan sebagai proses sosial yang terjadi ketika dua pihak atau lebih memiliki tujuan, nilai, atau kepentingan yang saling bertentangan dan berusaha menentang satu sama lain untuk mencapai tujuannya masing-masing. Lewis Althusser mendefinisikan konflik sebagai perjuangan mengenai nilai atau klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka, di mana tujuan pihak yang berkonflik tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga menundukkan lawannya. Sedangkan Karl Marx melihat konflik sebagai bagian utama dari perubahan sosial. Jadi menurutnya itu, sejarah masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas antara kaum yang memiliki sarana produksi atau bourgeois dan kaum pekerja atau proletar. Dengan demikian, konflik sosial tidak semata-mata dipahami sebagai pertikaian atau perpecahan, melainkan sebagai bagian alami dari proses interaksi sosial yang mendorong masyarakat untuk berkembang. B, yaitu penyebab konflik sosial. Konflik sosial ini muncul karena berbagai faktor yang memengaruhi hubungan antar individu atau antar kelompok. Jadi, adapun beberapa penyebab utama konflik sosialnya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada perbedaan kepentingan. Dalam masyarakat, setiap individu atau kelompok memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Ketika kepentingan tersebut saling bertentangan, konflik sulit dihindari. Misalnya yaitu seperti perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah dalam membangun fasilitas umum. Yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan seringkali menjadi sumber utama konflik.
Jadi masyarakat yang merasa tertindas atau tidak memperoleh haknya dapat menuntut perubahan melalui tindakan protes atau perlawanan sosial. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan nilai dan budaya. Jadi di Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya, adat, dan tradisi. Perbedaan nilai tersebut apabila tidak disertai dengan sikap toleransi dan saling menghormati, jadi dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berkembang menjadi konflik. Yang keempat, kurangnya komunikasi dan empati sosial. Salah satu pemicu konflik adalah rendahnya kemampuan masyarakat untuk berkomunikasi secara terbuka dan efektif. Jadi ketika dialog antar warga tidak berjalan baik, maka kesalahpahaman dapat membesar dan berubah menjadi pertikaian. Terus yang kelima atau yang terakhir, faktor politik dan ideologi dalam dunia politik. Perebutan kekuasaan seringkali menimbulkan konflik antar pihak yang berbeda pandangan. Terus konflik politik ini dapat menjalar menjadi konflik sosial apabila melibatkan massa dalam jumlah besar. C. Jenis-jenis konflik sosial. Konflik sosial dapat dikategorikan dalam beberapa jenis berdasarkan bentuk dan ruang lingkupnya. Jadi, yang pertama ada konflik pribadi atau individual konflik. Di sini terjadi antara dua individu karena perbedaan pandangan, kepentingan, atau karakter. Yang kedua, konflik antar kelompok atau intergroup konflik. Misalnya konflik antara kelompok masyarakat, organisasi, atau komunitas tertentu. Yang ketiga, konflik rasial atau etnis. Jadi, dari konflik ini disebabkan oleh perbedaan suku bangsa atau warna kulit. Yang keempat, ada konflik politik, yaitu terjadinya karena perbedaan ideologi, pandangan politik, atau perebutan kekuasaan. Yang kelima, ada konflik ekonomi. Jadi timbulnya karena perebutan sumber daya ekonomi seperti tanah, pekerjaan, atau upah. Yang keenam atau yang terakhir yaitu konflik agama. Di sini disebabkan oleh perbedaan tafsir, ajaran, atau keyakinan agama yang tidak diiringi toleransi. D. Dampak konflik sosial. Konflik sosial ini membawa dampak ganda bagi masyarakat, yakni dampak positif dan dampak negatif. Jadi yang pertama ada dampak positif. Dari dampak positif ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Yang kedua ada meningkatkan solidaritas kelompok. Yang ketiga ada menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial. Dan yang keempat ada mendorong munculnya pemimpin baru yang lebih visioner. Terus yang kedua ada dampak negatif. Dari dampak negatif ini juga terbagi beberapa bagian. Yang pertama ada terjadinya perpecahan dan permusuhan antar warga. Yang kedua munculnya kekerasan sosial, bahkan perang saudara. Dan yang ketiga rusaknya struktur sosial dan kehancuran ekonomi. Yang keempat menurunnya rasa kepercayaan dan solidaritas sosial. E. Konflik sosial sebagai pendorong perubahan sosial. Jadi dalam perspektif sosiologi modern, konflik dipandang sebagai salah satu faktor penting yang mendorong perubahan sosial. Karl Marx menyebutkan bahwa perubahan sosial ini tidak akan terjadi tanpa adanya konflik antara kelas sosial. Dengan kata lainnya itu, konflik menjadi katalisator bagi munculnya tatanan sosial baru. Bisa kita ambil contoh nyatanya itu di Indonesia adalah peristiwa reformasi 1998. Ketika terjadinya konflik antara masyarakat dan pemerintah akibat ketidakpuasan terhadap sistem politik dan ekonomi Orde Baru. Jadi konflik tersebut memunculkan perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu seperti lahirnya era demokrasi, kebebasan pers, serta sistem multipartai. Selain itu, konflik juga dapat menumbuhkan inovasi sosial.
ketika masyarakat menghadapi ketegangan dan masalah, serta terdorong untuk mencari solusi baru yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. F. Cara mengelola konflik secara positif agar konflik tidak berkembang menjadi kekerasan dan kerusuhan. Diperlukan strategi pengelolaan yang tepat. Antara lain, dia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada komunikasi terbuka dan dialog sosial. Jadi, masyarakat perlu membiasakan diri untuk berdialog secara terbuka dan menghargai perbedaan pendapat. Dan yang kedua, ada pendidikan dan penanaman nilai toleransi. Melalui pendidikan ini, masyarakat dapat belajar memahami keberagaman dan menumbuhkan empati sosial. Dan yang ketiga, ada penegakan hukum yang adil dan tegas. Di negara harus menjamin keadilan bagi seluruh warga agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan yang keempat, ada peran pemimpin yang bijaksana, yaitu pemimpin masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan suasana damai, adil, dan kondusif. Jadi yang terakhir ada penutup atau kesimpulan. Kesimpulannya itu yaitu konflik sosial merupakan fenomena alamiah yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Jadi, konflik muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, budaya, maupun ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun demikian, konflik tidak selalu bersifat destruktif. Jika dikelola dengan bijak, konflik justru dapat menjadi sarana untuk memperbaiki tatanan sosial, meningkatkan solidaritas, dan mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi, masyarakat yang terbuka terhadap perbedaan dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik akan lebih siap menghadapi konflik secara konstruktif. Kenapa? Dengan demikian, konflik dapat diubah menjadi kekuatan positif untuk membangun masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan harmonis. Sekian video dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.